وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. 22. Nabi SAW membangunkan keluarga beliau pada 10 hari terakhir. Anak Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, kalau beliau berkata, karena Nabi SAW tidak ada halal asri dan bisaruhu ahya lailahu atbaqa'illah. Bisa Nabi SAW mengencangkan sarungnya dan kemudian membangunkan atau menghidupkan malamnya, kemudian membangunkan keluarga. Wahai hamba Allah, jika Anda telah masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka perhatikanlah istri, putri-putri Anda, ayah Anda, keluarga yang bisa dibangunkan, bangunkan mereka untuk sholat malam, berbanyak ketaatan. Demikian juga seorang istri membangunkan suaminya. Di mana yang bangun duluan ya? Istri membangunkan suami, suami membangunkan istri, dan keluarganya pada 10 hari terakhir, agar mereka manfaatkan malam-malamnya untuk sholat, zikir, baca Quran, berdoa. Demikian contoh Nabi SAW yang membangunkan keluarganya, yaitu keluarga beliau SAW pada 10 hari yang terakhir. Jadi kalau dibahasakan di sini wa iqadu ahlahu, berarti isinya ada 9 dibangunkan semua, ketok tentunya, ayo sholat gitu. Bahkan nanti di hadis riwayat Abu Dar tentang kisah Nabi SAW tarawih gitu kan, itu di malam yang ke-27 itu beliau itu tarawih dari habis isya sampai menjelang subuh, keluarganya semua dibangunkan ikut gitu. Bayangkan lamanya gitu kan. Makanya nanti ada riwayat tentang bagaimana sahabat itu sampai pegangan gitu, sampai gojean gitu, sampai senderan gitu. Dan itu saya lihat di Istiqlal ada bapak-bapak yang ngantuk sebenarnya, tapi kemudian dia nggak mau ngambil kursi, dia pilih berdiri sambil pegangan jendela gantung gitu. Luar biasa. Kalau sampai kelepas pegangannya bisa geblak orang. Ya maka itu loh perjuangan orang-orang yang kayak gitu tuh yang kita istilahnya apa ya? Kita harus contoh itu. Jangan contoh anak-anak muda tongkrongan 10 malam terakhir tongkrongan, trek-trekan. Nanti pas takbiran video yang viral mah tawuran, bacok-bacokan, astagfirullahaladzim gitu. Setannya dibelenggu malah keluar bentuk manusia yang kayak setan. Yang kedua, hendaknya seorang suami dan istri memperhatikan 10 hari terakhir tersebut dengan memperbanyak ketaatan agar masing-masing membangunkan yang lain dalam rangka saling tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Allah Ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ini dijadikan pegangan ya, Mbak dan Mas, tentang bagaimana kemudian kalau kita berkeluarga itu harus saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, bukan pada dosa dan permusuhan. Jadi kalau kamu punya pasangan, punya istri atau suami gitu kan, cerita soal bagaimana dia benci seseorang gitu kan, kamu harus meredam, jangan bumboni gitu. Ya jangan gitu mas, jangan gitu deh gitu. Ya, jangan kemudian malah membumbui sehingga malah tambah runyam. Atau kemudian kamu diajak maksiat sama pasangan kamu gitu kan, ayo kita pergi ke tempat ini, tempat itu gitu kan. Misal istrimu ngajak, ayo kita ke Las Vegas main judi, gitu. Kasih tahu nggak boleh. Ya, jangan kemudian malah didukung. Jadi hal-hal yang sifatnya maksiat jangan diikuti. Ya, kita perbaiki pasangan kita pelan-pelan. Butuh proses iya. Dan hingga sekalipun seandainya seorang suami menghindari istrinya atau seorang istri menghindari suaminya dan mendedikasikan diri untuk ibadah dan taat, maka itu dilakukan dengan tanpa mendatangkan mudarat atas salah satu di antara keduanya dan tidak juga dengan menyanyiakan hak. Artinya gini loh, kalau kamu kemudian pada malam itu fokus ibadah, maka jangan tinggalkan keluarga, tetap kemudian diingatkan. Misal kamu lagi itikaf gitu kan, telepon istrinya, bangun deh, udah malam ganjil nih, ayo tahajud. Saya tahajud di masjid, kamu tahajud di rumah, gitu ya. Dan kemudian didiamkan aja. Kemudian telah datang dalam sebuah hadis dari Hubairah dari Ali radhiyallahu an, dia berkata, karena Rasulullah SAW tidak ada kalau asri, kalau masuk 10 hari yang terakhir, aikodo ahlahu, beliau membangunkan keluarganya, farufa al-mi'zar, kemudian meninggikan, menaikkan sarungnya, gila li Abu Bakar, kemudian beliau berkata kepada Abu Bakar, kemudian ditanyakan kepada Abu Bakar, Umar al-Mizar, apa itu maksudnya meninggikan Mizar? Beliau menjawab, Kola iktazalan nisa, yaitu menghindari istrinya. Jadi beliau tidak mendatangi istri dalam artian jima, tapi fokus untuk ibadah, tapi kemudian juga aikodo ahla, bangunkan keluarga. Jadi keluarganya tidak dilupakan. Kemudian yang ketiga, jika Anda bangun, wahai suami, dari bagian malam untuk sholat, maka bangunkan istri Anda agar dia sholat malam juga. Sama saja di dalam bulan Ramadan ataupun selainnya. Dan jika ia menolak, maka percikan air di wajahnya untuk bangun tetap pada bangun untuk sholat malam. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah bersabda, rahimahullah rajulah.
Allah merahmati laki-laki yang qama minal lail, yang berdiri sholat malam, fasolla, kemudian sholat, wa iqadha imra'atahu, dan kemudian membangunkan istrinya, wa in abad, kemudian kok nggak mau gitu kan, atau enggan, nadoha biwajhihil ma, nadoha memerciki ke mukanya air. Dan begitu pula seorang istri kalau bisa bangun, bangunkan suaminya, jangan ibadah sendirian. Karena hadisnya juga berbunyi sebaliknya, rahimallahu imro'atan, Allah merahmati seorang istri qomat minal lail, yang bangun pada malam hari, pas sholat, kemudian sholat, wa iqadat zaujaha, kemudian membangunkan suaminya, pas sholat, untuk sholat, fa in aba, kemudian kalau suaminya menolak, nadohat biwajhihil ma, kemudian diperciki ke mukanya itu air. Yang kelima, wahai suami istri, berupaya dengan keras untuk mendirikan 10 hari yang terakhir bulan Ramadan, dan janganlah Anda berdua menyia-nyiakan 10 hari ini dengan perkara-perkara yang tidak penting. Dikarenakan banyak dari kaum laki-laki yang menyanyiakan 10 malam dengan permainan atau masjid-masjid yang tidak ada faedah dalamnya, atau berkeliaran di pasar-pasar. Ya, kayak yang kita lihat di Solo sini kan, anak-anak muda di jalanan, pacaran, tongkrongan, nggak jelas, ketawa-ketawa, nggak jelas. Ya, mudah-mudahan mereka sambil nongkrong itu berpikir. Demikian juga para wanita, mereka menyanyikan malam-malam 10 hari terakhir di pasar-pasar dari perkara-perkara yang tidak penting, pakaian hari raya, atau sebagian perkara yang tidak penting atau yang lainnya. Maka sadarilah itu dan janganlah taati istri Anda, wahai suami, jika ia adalah wanita bodoh hingga malam-malam yang 10 hari tersisa atas Anda tersia-siakan, dan Anda juga, wahai istri, jangan taati suami jika ia bodoh hingga 10 hari terakhir juga sia-sia. Wallahu ta'ala alam. Ya, jadi kalau bisa tuh 10 hari terakhir itu jangan piknik, jangan kemudian dihabiskan waktu untuk shopping gitu kan. Kalau bisa tuh urusan-urusan menjelang Id itu diselesaikan sebelumnya lah. Jadi pas 10 hari terakhir itu fokus. Dan nggak ada apa ya, hal yang khusus harus ngapain hari Id, ya biasa aja gitu. Saya ngalami Idul Fitri di Arab itu ya biasa gitu. Habis sholat ya udah biasa. Nggak ada hal yang aneh gitu. Nggak ada yang gimana-gimana gitu, nggak ada. Ya kalau mau di kita kontrolnya silaturahmi ya mau lah. Tapi jangan sampai kemudian dalam rangka itu harus kemudian geger nyari gombal, nyari baju, sampai akhirnya siangnya muter-muter nggak dapat, malamnya kecapean sampai nggak beribadah, sia-sia, terlewat. Akhirnya kan ya sekarang udah lewat tuh Ramadan, kita mau kembali lagi ke 10 hari terakhir, tunggu tahun depan itu kalau masih dikasih nyawa.